Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naliza Wulandari dengan NIM 2302100772, mata kuliah Micro Teaching, dosen pengampu Dr. Banti Anggara MPD. Pada kesempatan kali ini, saya mempraktekkan mengajar dengan materi menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Ditujukan untuk kelas 11 semester 1 Madrasah Aliyah. Semoga video Micro Teaching ini dapat memenuhi tugas mata kuliah ini dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melaksanakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malah silakan berdua. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, hadir semua. Jawab sendiri ya. Lalu Jessica Natalia hadir. Ramadela hadir. Devita hadir. Anggun Hadir Ibu. Ramadhani hadir. Ya, hadir semua ya. Ibu satu lagi belum di absen. Oh iya, siapa namanya? Usti Bu. Usti. Oh iya, Ibu terlewat. Baiklah, sebelum kita masuki materi pada hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita hari kemarin tentang kenakalan remaja, Bu? Ya, bagus, tentang kenakalan remaja ya. Jadi benar bahwasannya minggu kemarin kita belajar tentang kenakalan remaja. Salah satunya yaitu berpacaran, kemudian pergaulan bebas, dan lain-lain. Pada hari ini kita belajar tentang menghindari akhlak tercela. Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah tidak menghabiskan makannya? David. Dalam David ini. Seribu David. Ini Ibu, ini siapa? Atau siapa di sini tidak mematikan lampu ketika menjalankan puasa? Itu tidak boleh ya anak-anak. Itu merupakan perilaku tercela. Anak-anak semua perlu kita ketahui bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Selama ini itu semuanya akan ditanggungjawabkan. Anak-anak, di sini Ibu ada gambar nih. Setelah melihat gambar ini, menurut kalian ini apa? Makanan yang tidak habis, makanan yang tersisa. Makanan. Ya, benar. Jadi jawaban dari semua benar. Ini adalah bentuk israf. Israf itu berlebih-lebihan. Tapi konteksnya halal. Makanan ini kan halal. Namun tidak dihabiskan. Itu adalah bentuk dari israf. Selanjutnya ada gambar. Ini gambar kedua. Pesta, Bu, pesta. Pesta ulang tahun. Sekarang Bu. Iya, ini. Mau kembali.
Ya, benar Bella. Jadi ini adalah pesta. Disebut tabzir. Tabzir itu adalah menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Boleh merayakan ulang tahun, tetapi tidak perlu secara berlebihan. Nah, ini tadi contoh dari tabzir. Selanjutnya yang terakhir, ini beberapa? Ya, ini adalah kotak amal Dela. Ini adalah kotak amal yang kosong. Ini adalah salah satu bentuk bakhil. Jadi di sini bakhil itu adalah pelit ya. Tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah ataupun zakat, itu disebut bakhil. Nah, di sini ibu ada sebuah permasalahan nih. Ibu akan bacakan sebuah permasalahan yang kalian identifikasikan. Apakah itu israf, tabdzir, atau bakhil? Ibu bacakan masalahnya ya. Ini masalahnya adalah Dani adalah seorang siswa dari keluarga berkecukupan. Setiap hari ia membeli jajan lebih dari yang bisa ia habiskan. Sering memesan makanan dalam jumlah besar lalu menyisakannya. Uang sakunya habis dalam sehari hanya untuk hal-hal yang tidak ia butuhkan. Di sisi lain, ada temannya yang bernama Pak Burhan, seorang pengusaha kaya di lingkungan Dani, yang tidak pernah sekalipun berzakat atau membantu tetangga yang kesulitan, dengan alasan harta itu hasil kerja kerasnya sendiri. Menurut kalian, perilaku apa yang dilakukan Dani dan Pak Burhan? Apakah termasuk israf, tabzir, atau bakhil? Israf. Ya, israf dan bakhil. Ya, kalau Dani itu israf, kalau Pak Burhan itu bakhil. Kenapa? Dan kalau dari tadi kan dia membeli makanan, tapi itu kan halal, tapi tidak dihabiskan. Sedangkan Pak Burhan itu walaupun banyak harta, tapi ya itu pelit untuk menyisihkan hartanya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk posisi. Di sini ibu akan mengetes beberapa paham kalian tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok beranggotakan teman sebangku kalian sendiri. Yang tugasnya yang pertama, cari 2 contoh nyata perilaku tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ketiga tadi, cari contohnya, kemudian cari dampak negatifnya dan cara mencegahnya. Paham? Paham. Ini ibu akan bagikan lembar kerjanya. Bagi tugas ya. Terima kasih. Kalau memikirkan ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah Bu. Sudah. Ibu minta satu kelompok, satu perwakilan untuk maju dan mempresentasikan hasil dari permasalahan yang ibu berikan tadi. Dela Bu, nak maju. Dela, ayo maju. Ayo Dela, cepat maju. Maju. Sabar. Baik,
hasil dari diskusi kelompok kami mendapatkan tentang contoh masing-masing perilaku dalam kehidupan sehari. Yang pertama itu israf, yaitu berlebih-lebihan. Israf adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang halal atau bermanfaat, tetapi jumlahnya melebihi batas kewajaran. Nah, contoh umumnya itu makan dan minum. Nah, hal itu makan minumnya yang halal, namun mengambil porsi makanan yang banyak hingga kurang kekenyangan meskipun makanannya dihabiskan, itu adalah bentuk israf. Yang kedua itu tabzir atau mubazir dalam menyia-nyiakan makanan atau harta ya. Tabzir adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, salah sasaran atau bahkan untuk hal yang halal. Contoh remajanya itu membeli kuota internet. Nah, hanya itu dipakai untuk merundung atau cyberbullying ya, orang lain, atau membeli makanan mahal yang hanya untuk dipotong lalu dibuang. Yang ketiga itu bakhil atau kikir atau pelit. Contohnya itu enggan patungan atau berbagi, yaitu menolak menyisihkan uang jajan untuk membantu teman sekelas yang sedang tertimpa musibah atau sakit. Mungkin bisa dari. Beri tepuk tangan untuk Dela. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju, pelan-pelan. Semangat sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat dari yang dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, jadi bagi diri sendiri yang pertama itu stres finansial. Remaja menjadi cepat kehabisan uang saku dan rentan terjerat utang atau pinjaman online demi gengsi. Yang kedua itu penyakit hati, memupuk sifat serakah, egois, serta kecemasan yang tinggi akibat selalu merasa kurang atau insecure. Nah, terus ada bagi masyarakat, yang pertama itu kesenjangan sosial, menciptakan dinding pemisah yang tajam antara remaja dari keluarga kaya dan kurang mampu. Dan yang terakhir itu hilangnya kepedulian, yaitu memperlemah rasa solidaritas dan memicu konflik antar teman karena hilangnya rasa saling percaya. Mungkin itu saja Bu. Beri tepuk tangan untuk Usi. Selanjutnya kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghindari sesuai ajaran Islam. Yang pertama itu terapkan prinsip qanaah atau belajar merasa cukup dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Dan yang ketiga itu rutin bersedekah. Dan yang terakhir, pilih lingkungan pertemanan yang tepat. Berteman dengan orang-orang yang mengajak pada kesederhanaan dan kebaikan, bukan yang hobi pamer. Mungkin itu saja. Beri tepuk tangan untuk kepada. Sebelum kita mempelajari pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi. Karena waktu Kanggun, silakan. Jadi israf adalah berlebihan dari batas wajar, dan tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal yang batil, dan bakhil adalah menahan harta yang wajib dikeluarkan, dan ketiganya ini merupakan yang dilarang oleh Islam. Ibu tambahkan sedikit ya, bahasanya Islam itu tidak melarang kita untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam itu mengajarkan kita untuk bijak, seimbang, dan selalu bersyukur. Mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ada hal baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya. Terima kasih.